Bayangin deh, kamu kerja di negeri orang, jauh dari keluarga, dan satu-satunya tempat kamu bisa bernaung adalah rumah majikan. Ternyata kamu jatuh cinta, tapi bukan sama sesama TKW atau sopir, tapi anak majikan kamu sendiri. Gila, enggak sih? Dan kisah ini nyata. Enggak semua cinta itu bisa dapat restu apalagi kalau kamu cuma dianggap pembantu. Tapi mereka nekat nikah diam-diam. Mau tahu gimana akhirnya? Dengerin baik-baik. Selamat datang di Dance Story. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rizki yang melimpah. Namaku Dewi, usia 25 tahun, asal Cilacap, Jawa Tengah. Aku kerja di Arab Saudi sebagai TKW, udah masuk bulan ke-7. Setiap hari kegiatanku nggak jauh-jauh. Dari bersih-bersih rumah, masak, sama jagain 2 adik kecil dari majikanku, Om Ahmed dan Bu Fatima. Rutinitasku monoton, bangun pagi sebelum matahari naik, nyapu, ngepel, masak sarapan, lalu lanjut urus anak-anak. Capek itu pasti, tapi oku udah biasa. Yang lebih berat justru rasa sepi, nggak ada teman ngobrol, apalagi keluarga. Sampai akhirnya hari itu datang. Rashid, anak sulung majikanku, pulang dari kuliahnya di Jeddah. Umurnya 27 tahun, kulitnya bersih, sorot matanya tenang, dan dia sopan. Awalnya aku biasa aja, toh aku ini cuma pembantu, dia anak majikan. Tapi ternyata dia beda. Enggak, kayak anak kaya kebanyakan yang angkuh dan suka nyuruh. Dia malah sering senyum ke aku, nanya kabar, bahkan bantuin angkat galon ke dapur. Kadang-kadang, pas aku lagi nyuci piring, dia duduk di kursi dekat pintu sambil bilang, "Masakan kamu enak, Stewie." Aku senyum, tapi dalam hati deg-degan. Awalnya kupikir dia cuma basa-basi, tapi dia makin sering ngobrol. Diam-diam, saat majikan lagi keluar, atau anak-anak udah tidur, dia datang, duduk santai, bercerita soal kuliah, tentang Jeddah, bahkan tentang hidupnya, yang katanya sepi juga. Dan entah sejak kapan, aku mulai nungguin langkah kakinya tiap malam. Malam-malam jadi waktu yang paling kutunggu sekarang. Bukan karena udaranya lebih sejuk, tapi karena itulah waktu di mana Rashid biasanya muncul diam-diam dari lantai atas. Suara langkah kakinya di tangga, entah kenapa bikin jantungku berdetak lebih cepat. Biasanya dia cuma mampir sebentar ke dapur, senyum, lalu nanya pelan, "Kamu udah makan, Dewi?" Sekadar kalimat sederhana, tapi selalu bikin aku salah tingkah. Kami mulai chatting lewat WhatsApp. Awalnya cuma nanyain kabar, tapi lama-lama bisa ngobrolin apa aja. Kadang dia kirim foto makanannya, atau cerita hal-hal konyol dari kuliahnya. Suatu malam, kami ngobrol sampai hampir subuh. Aku tahu harus bangun jam 5, tapi rasanya nggak tega berhenti. Lalu malam itu datang. Rashid ngetik satu kalimat pendek, tapi bikin mataku nggak bisa berkedip lama. "Dewi, aku suka kamu." Aku serius. Aku nggak langsung jawab. Tanganku gemetar. Aku ini siapa? Cuma TKW. Tapi hatiku juga udah terlanjur jatuh. Aku bilang aku takut. Takut semuanya salah. Takut dihina. Tapi Rashid jawab, "Kalau kita nikah, mereka nggak bisa larang." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Nikah? Benarkah dia serius? Rashid benar-benar serius. Dia bilang sudah bicara dengan temannya yang seorang ustaz muda. Dan katanya, kami bisa menikah secara siri, tanpa pesta, tanpa keluarga. Cukup dengan 2 saksi dan ustaz itu. Awalnya aku ragu, tapi Rashid meyakinkanku. "Aku nggak main-main, Dewi. Aku mau kamu halal buatku," katanya sambil menggenggam tanganku. Hari itu, tanganku gemetar waktu pakai gamis pinjaman dari tetangga sebelah. Aku nggak pernah bayangin menikah tanpa orang tuaku, tanpa restu siapapun. Tapi aku tetap duduk di depan Ustadz, dan aku dengar Rashid ucapkan ijab kabul itu dengan suara yang mantap,
Saya terima nikahnya Dewi binti Suparman dengan mas kawin cincin emas 2 gram tunai. Air mataku pecah. Bukan karena sedih, tapi campur aduk antara bahagia, takut, dan kosong. Aku sah jadi istrinya Rashid, tapi hanya dalam diam. Di rumah, aku tetap membantu, menunduk kalau ketemu Bu Fatima, menjaga anak-anak seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di hati, aku istri yang sah. Malam-malam kami jadi lebih berarti. Rashid mengetuk pelan pintu kamarku. Masuk dengan langkah tenang, kadang hanya duduk berdampingan. Kadang kami salat berjamaah. Berdoa semoga kelak Allah bukakan jalan. Tapi aku tahu, langit nggak selalu biru. Dan awan mulai tampak di ujung cerita kami. Semua pecah saat Bu Fatima nemuin foto pernikahan kami di galeri HP Rashid. Foto itu sebenarnya kami simpan baik-baik. Tapi Rashid lupa menghapus dari folder WhatsApp. Rumah seketika jadi seperti neraka. Teriakan Bu Fatima menggema di seluruh ruang tengah. Om Ahmed datang terburu-buru, lalu marah besar. Tangannya hampir melayang ke wajah Rashid, kalau saja tidak ditahan Bu Fatima. Kamu bawa aib ke keluarga, nikahi pembantu, ini penghinaan. Aku cuma bisa berdiri membeku di balik tembok dapur, tubuh gemetar, wajah pucat. Saat mereka sadar, aku menguping, Bu Fatima menyeretku keluar. Koperku dilempar kasar ke depan pintu rumah. Tak sempat ambil apapun, aku hanya bisa menunduk, air mata deras tanpa suara. Tapi Rashid berdiri di depanku, melindungi tubuhku dari omelan dan caci maki. Kalau kalian usir dia, aku ikut pergi, katanya lantang. Aku lihat matanya merah, tapi tidak gentar. Malam itu, kami benar-benar pergi. Tak tahu arah, tak punya tujuan. Rashid telepon temannya, diam-diam. Kami numpang di rumah petak pinggiran kota. Tidur berdua di lantai beralas tikar tipis, makan nasi dan telur rebus. Dari nyonya, di hati Rashid, aku kembali jadi perempuan biasa yang hanya bisa menatap langit-langit dan bertanya, apa hidupku salah? 2 bulan setelah kami tinggalkan rumah itu, tubuhku mulai lemas setiap pagi. Mual yang tak kunjung reda. Aku pikir karena stres atau kecapekan, tapi setelah dicek di klinik kecil dekat rumah sewaan kami, hasilnya membuatku tak bisa berkata apa-apa. Aku hamil. Rashid kaget, tapi bukan karena takut. Justru sejak hari itu, dia makin semangat kerja. Dia jualan parfum online, ambil kerja sambilan jadi supir antar jemput anak sekolah. Setiap malam pulang dengan keringat bau matahari, tapi tetap tersenyum, dan usap perutku dengan lembut. Kamu harus kuat ya, demi anak kita, bisiknya pelan. Suatu malam, ketika kami sedang makan seadanya, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari jendela, dan jantungku hampir berhenti. Itu Om Ahmed. Dia turun sendirian, berdiri lama di depan pintu, sebelum akhirnya mengetuk pelan. Rashid membukakan, dan suasana jadi tegang. Tapi Om Ahmed tidak marah. Dengan nada rendah, dia berkata, "Kalau kamu memang serius, buktikan. Tapi jangan malu-maluin keluarga lagi." Beberapa minggu setelah itu, kami menikah ulang. Kali ini, secara resmi dan terbuka. Aku mengenakan gaun sederhana, tapi hati rasanya penuh cahaya. Dan saat Bu Fatima memelukku sambil menangis, aku tahu, luka itu mulai sembuh. Aku bukan hanya istri Rashid, aku kini bagian dari keluarga. Cinta itu nggak selalu datang di tempat yang tepat, tapi kalau kita jaga baik-baik, dia akan bawa kita ke tempat yang benar. Aku mungkin dulu cuma TKW, tapi sekarang, aku, seorang istri, ibu, dan bagian dari keluarga yang dulu hampir menolakku, karena cinta. Kadang dimulai dari keberanian untuk dipercaya.